Kita lihat ya, yang penanggung jawab data itu adalah wali data, pemroses data, pengendali data gitu. Tadi saya nggak setuju tuh kalau misalkan Pak Kominfo bilang, "Ya ini bukan tanggung jawab kami masalah, keamanan cyber gitu, keamanan data," gitu loh. Nggak ada kok yang nyalahkan Pak Menkominfo. Kemarin itu masalahnya adalah data registrasi SIM card. Ada 1,3 miliar data registrasi SIM card yang ternyata bocor dan saya sudah melakukan verifikasi beberapa datanya itu saya verifikasi dan ternyata datanya itu benar begitu. Dan yang cukup membuat aneh, tidak ada yang tahu data ini disimpan di mana, kan lucu. Ini ada data masyarakat, kita tahun 2018 dipaksa untuk melakukan registrasi SIM card. Udah kita registrasi, kemudian datanya disimpan. Kok ya yang nyuruh registrasi nggak tahu datanya ada di mana? Ini hal yang menurut saya luar biasa, memang anehnya gitu. Saya nggak mau ngomong idiot ya Pak Dev ya gitu, apa namanya, luar biasa anehnya gitu. Kok bisa gitu loh, data masyarakat yang begitu, apa namanya, isinya begitu, mengerikan kalau sampai dipegang oleh orang-orang yang, tidak bertanggung jawab gitu, karena ada nomor handphone di sana gitu. Kok kok nggak ngerti gitu. Bahkan ketika dibilang bahwa, "Oh ini bukan bukan punya kita," gitu, operator juga bilang, "Ini bukan punya saya," gitu. Kemendagri juga bilang, "Ini nggak ada kita kayak gini," gitu. Terus ini siapa? Kan sebelum mendesain sistem registrasi SIM card, kan pasti sudah ketahuan ketika masyarakat registrasi, diverifikasi oleh apa namanya masing-masing operator, kemudian diverifikasi menggunakan data Dukcapil, dikembalikan lagi datanya valid, kan disimpan datanya. Di mana datanya disimpan? Kalau nggak ada yang ngerti, berarti ada yang salah dengan tata kelola IT di negara kita ini. Dan Pak Presiden harus turun tangan ini, karena ini data ini sangat sensitif kalau digunakan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat gitu. Dan kenyataannya memang banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat, termasuk judi online, termasuk pinjol ilegal, termasuk penipuan, termasuk pengambil alihan rekening bank, itu gara-gara awalnya dari data yang bocor begitu. Sehingga nggak boleh itu menghindar. Tadi saya setuju dengan Pak Adip, nggak boleh itu menghindar. Anda sebagai penanggung jawab, Anda harus mengakui bahwa Anda itu memang salah begitu. Toh saat ini juga nggak ada hukumannya kok, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum disahkan gitu. Kalau saya bilang sanksi yang ada saat ini hanya sanksi kayak seperti anak SD gitu. Karena kalau terjadi kebocoran itu cuma diperingatkan secara lisan, diperingatkan secara tertulis, kemudian hentikan sementara kegiatannya dan diumumkan di platform online gitu. Nggak ada sanksi apa-apa gitu. Jadi nggak ada salahnya Anda itu mengakui bahwa ya namanya salah saya, harus kesatria gitu. Dan begitu juga ketika terjadi kebocoran data yang kemarin data KPU begitu. Nggak mungkin data ini nggak ada yang punya, apalagi ketika menyalahkan masyarakat. Masyarakat, Anda harus bikin password yang kuat dong. Anda harus ganti-ganti password. Loh, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat. Percuma kita sudah menggunakan password yang aman, mengganti password, jangan upload data pribadi sembarangan. Tapi ini bocornya dari platform penyelenggara sistem elektronik yang kita masyarakat nggak punya kontrol gitu. Dan ketika ini sudah bocor, diambil sama orang, dibeli sama orang, dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan kepada masyarakat Indonesia, nggak ada yang mau bertanggung jawab. Kan ini nggak boleh gitu. Karena Baik, Pak apa? Karena Pratama, artinya masyarakat analisa Anda ada kalau kebocorannya malah ini gerugian. terjadi di dalam platformnya sendiri begitu. Jadi ini sebenarnya masalah IT begitu kan, bukan karena ada ke masyarakat yang justru salah menempatkan datanya atau justru masyarakat yang tidak mengupdate password. Ini sepenuhnya soal platform. Iya dong, ini 100% kesalahan ada di platform, gitu. Karena kalau kita nyalain hacker, hacker juga pasti salah. Tapi hacker yang salah ini, kan sudah ada aturan hukumnya, ada Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2, 3, yang ancaman hukumannya itu, hukuman penjara sampai 8 tahun, denda sampai 800 juta, kalau berhasil menangkap hackernya. Iya kan? Masalahnya kan ini susah nih nangkap hackernya nih, gitu. Nah, belum ada aturan undang-undang di Indonesia gitu yang memberikan hukuman atau memberikan sanksi yang berat ketika kejadian itu diakibatkan karena penyelenggara sistem elektronik tidak mengamankan sistemnya dengan maksimal. Kenapa saya bilang tidak maksimal? Contohnya misalkan tidak menggunakan enkripsi. Kalau misalkan data ini disimpan dalam bentuk tersandi, teracak, terenkrip, seandainya pun ada hacker yang mencuri data ini, dia nggak akan bisa bacanya, dia nggak akan bisa menjualnya gitu. Jadi ya memang ada
ada masalah besar ini gitu terhadap pengelola data di Indonesia, apalagi datanya sangat besar sekali gitu, ketika mereka nggak ngerti bagaimana mengamankan sistemnya gitu. Dan kalau kita bicara masalah hacker, itu bukan hanya dari luar ya, bisa jadi juga itu dari insider, namanya insider threat gitu. Jadi bisa ngambil dari luar, bisa ngambil dari dalam. Dan kalau ternyata setelah dilakukan audit digital forensik, tidak diketahui anomali traffic dari luar dan ternyata dari dalam, wah itu malah berbahaya lagi. Kenapa? Karena orang lebih gampang mencuri dari dalam kita sendiri, dari dalam organisasi kita sendiri gitu, dan bisa mendapatkan data yang begitu banyaknya. Contohnya misalkan data registrasi SIM card, saya sudah verifikasi, saya sudah kontak ke apa namanya si hackernya ini gitu, dan dia men-challenge, oke kasih kita nomor inilah, nomor terserah, nomor NIK atau nomor handphone atau nama gitu, nanti akan kita kasih balikan. Kita men-challenge kasih nomor NIK. Dari nomor NIK itu dia bisa ngasih tahu informasi yang sangat mengerikan. Dia bisa ngasih tahu nama lengkap kita, dia bisa ngasih tahu nomor kakak, dia bisa ngasih tahu alamat lengkap kita, dia bisa ngasih tahu tempat tanggal lahir, dia bisa ngasih tahu status apa namanya perkawinan, dia bisa ngasih tahu nama orang tua kandung kita, dia bisa ngasih tahu status kita di keluarga sebagai apa, sebagai anak, sebagai cucu atau sebagai apa namanya orang tua. Gila nggak ini? Gitu. Data itu kalau digabungkan dengan data kebocorannya KPU yang di situ ada nama, alamat, nomor NIK, nomor KK, kebayang nggak? Baik. Semua nomor handphone itu akan memiliki nama, akan memiliki alamat gitu yang bisa digunakan untuk profiling seluruh masyarakat Indonesia. Baik.